Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Riana, mahasiswa semester 2 jurusan manajemen di Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, video saya berisikan rangkuman materi dari salah satu mata kuliah yang sudah saya pelajari. Kali ini, saya akan mencoba menjelaskan rangkuman tentang materi-materi dari mata kuliah bisnis model. Bisnis model kanvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dan dalam buku Business Model Generation ini, Alexander Osterwalder mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis secara sederhana dan mudah dimengerti. Intinya, bahwa model bisnis ini terdiri dari 9 elemen yang disebut sebagai 9 building blocks. Bisnis model kanvas adalah sebuah alat atau tools yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Tujuan pembuatan bisnis model kanvas bukan tanpa alasan. Alexander membuat dan memperkenalkan strategi bisnis model kanvas ini hingga akhirnya banyak digunakan oleh startup di dunia. Karena di balik itu pasti ada tujuan yang tentunya akan memudahkan perusahaan merancang perencanaan proses bisnis hingga menetapkan keputusan dan memvalidasi poin-poin penting dalam bisnis seperti sumber daya manusia, aktivitas hubungan kerja dengan pihak luar, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Seperti yang sudah disebut di pembahasan sebelumnya, bahwa dalam strategi bisnis model kanvas ini terdapat 9 komponen yang mengalir dan akan menghantarkan perusahaan ke komponen yang lebih penting. Berikut penjelasan dari 9 komponen dari strategi bisnis model kanvas. Yang pertama, komponen bisnis model kanvas yang pertama adalah value proposition, di mana komponen ini merupakan nilai yang diposisikan perusahaan kepada calon customer-nya. Bagaimana nilai tersebut digunakan? Jadi, nilai dari produk atau jasa yang dibuat akan memperlihatkan bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer-nya. Yang kedua, komponen yang kedua dari bisnis model kanvas adalah customer segment. Adapun di dalam bisnis customer segment ini memang selalu menjadi sesuatu yang penting. Dengan adanya customer, bisnis di sebuah perusahaan bisa terus berjalan karena income yang didapat dari customer. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, perusahaan akan mendapat income. Nah, di komponen ini, perusahaan dapat mengisinya dengan segmentasi customer, yakni akan seperti apa customer yang mereka incar sesuai dengan value proposition yang dibuat perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada channels. Tanpa adanya sarana atau media sebagai penyalur informasi, mungkin perusahaan sulit untuk menyampaikan produk berupa barang dan jasa mereka kepada customer. Nah, di sini channels bisa menjadi komponen bisnis model kanvas berikutnya, yang bisa dijadikan sarana atau cara untuk menyampaikan produk berupa barang atau jasa kepada customer sesuai segmen yang ditentukan perusahaan sebelumnya. Nah, yang keempat, komponen selanjutnya ini dari strategi bisnis model kanvas yang tidak kalah penting, yaitu customer relationship. Adapun komponen ini, perusahaan akan belajar untuk mengetahui bagaimana cara yang baik untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, yang kelima, key activities menjadi komponen bisnis model kanvas yang bisa dilakukan, khususnya aktivitas dalam menghasilkan produk atau jasa dan menjaganya agar tetap bisa bertahan di tengah kompetisi. Di sini, perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan di mana bisa menghasilkan produk dan jasa dalam komponen bisnis model kanvas key activities.
Bahkan kegiatan yang masuk dalam key activities ini juga bisa menunjukkan kegiatan utama yang khusus di mana harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Yang keenam, komponen bisnis model kanvas yang berikutnya adalah key resource atau sumber daya. Adapun komponen yang satu ini merupakan kunci untuk mewujudkan value profession melalui key activities yang akan dijalankan perusahaan. Bahkan dalam perusahaan apapun, sumber daya menjadi yang sangat penting dalam jalannya segala proses kegiatan produksi. Perusahaan dapat mengisi komponen key resource dengan sumber daya apa saja, mulai dari sumber daya manusia atau tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Selanjutnya, setelah key activities dan resource, ada juga komponen penting lainnya dalam bisnis model kanvas, yakni key partnership. Pasalnya, tidak akan mungkin sebuah perusahaan bisa berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain sebagai relasi, baik itu customer, pemasok bahan utama, distributor, pemegang saham, dan yang lainnya. Tidak hanya dengan pelanggan, menjalin hubungan ke partnership juga harus dilakukan demi memperlancar relasi hingga eksekusi bisnis bisa dilakukan dengan baik dan berkualitas. Selanjutnya, komponen berikutnya dari strategi bisnis model kanvas adalah revenue stream. Pasalnya, key activities saja belum cukup untuk menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dalam value proposition yang ditentukan perusahaan sebelumnya. Nah, di sini komponen revenue stream bisa menjelaskan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, khususnya ketika bisnis telah mulai berjalan dan segala rencana telah dieksekusi. Selanjutnya, komponen dari bisnis model kanvas yang terakhir adalah cost structure, di mana semua perusahaan pasti membutuhkan biaya untuk menjalankan sebuah bisnis serta bisa mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, di sini cost structure dibuat meliputi pendapatan terkait pembiayaan seperti dari jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Nah, manfaat dari bisnis model kanvas yang pertama, mempersingkat penulisan rencana bisnis perusahaan. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan. Yang ketiga, meminimalisir resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Nah, untuk keuntungan dari bisnis model kanvas yaitu yang pertama bisa dipakai untuk semua jenis model bisnis seperti traveling, restoran, hotel, perkebunan, dan sebagainya. Yang kedua, cepat mengetahui keseluruhan kekuatan dan kekurangan bisnis. Yang ketiga, proses analisa kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Yang keempat, memetakan bisnis untuk mengetahui kelemahan sejak dini dan memahami kekuatan bisnis dari sudut pandang yang benar. Nah, yang kelima, pemetaan bisnis model kanvas menggambarkan secara sistematis bisnis yang kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, pengembangan manajemen strategi bisnis. Kesimpulannya, dari bisnis model kanvas ini memiliki 9 elemen, yaitu customer segment, value profession, channels, customer relationship, venue stream, key relation, key activities, key partnership, dan cost structure. Bisnis model kanvas, kita dapat melihat lebih akurat bagaimana usaha yang akan atau yang sedang dijalankan. Serta dengan bisnis model kanvas, dapat memetakan suatu bisnis lebih sederhana dan strategis. Dengan bisnis model kanvas diharapkan dapat memudahkan para pembisnis baik pemula maupun yang sudah menjalankan dalam mengetahui aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis. Nah, mata kuliah bisnis model ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya sukai karena materinya juga tidak terlalu berat dan dosen yang ngajar juga asik. Ya saat dosen itu menjelaskan, penjelasannya itu mudah dipahami untuk mahasiswanya. Untuk kedepannya mungkin lebih
lebih dijelaskan aja lagi, materi-materinya diulang-ulang, karena materinya itu udah selesai untuk saat ini dan tinggal tugas kelompok saja. Jadi tuh lebih dijelaskan lagi materinya, mungkin bisa diulang lagi materinya, dijelaskan agar lebih paham lagi. Terima kasih.